Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasi PT Ultra Jaya MIK dengan anggota Muhammad Fadli Arfi, Nadiatul Hafian, Frisilia Tasya, Rahma Latifah, dan Siva Nurrahma. Identitas perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yaitu sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha asal Tionghoa bernama Ahmad Prawirawijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Latar belakang perusahaan Ultra Jaya MIK merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi perusahaan entitas perseroan terbatas. Pada perusahaan tahun ini merupakan pionir di bidang industri minuman kemasan di Indonesia dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman tersanggih di Asia Tenggara. Untuk menjaga perusahaan agar menjadi terdepan, maka meningkatkan kinerja memerlukan produk dan layanan yang berkualitas, terutama pada sumber daya manusia yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan Ultra Jaya MIK selalu meningkatkan produktivitas dan kualitas pengolahan sumber daya manusia, terutama penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Adalah struktur organisasi dari PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya menjunjung tinggi rapat umum pemegang saham di struktur yang paling atas. Kemudian diikuti dengan Dewan Komisaris dan juga Komite Audit. Di sisi yang lainnya terdapat direksi yang diikuti oleh sekretaris perusahaan dan internal audit. Kemudian di cabang paling bawah ada penjualan dan distribusi, personalia umum, manufaktur, pengadaan, engineering, pemasaran, keuangan dan akuntansi, serta yang paling terakhir adalah informasi dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja perusahaan. Bidang yang pertama merupakan bidang jasa. Perusahaan mengadakan program pendidikan bagi masyarakat Indonesia tentang manfaat pentingnya minum susu cair. Kemudian, poin yang kedua merupakan bidang pengadaan bahan baku. Nah, bahan baku ini dipilih dari pemasok yang berkualitas, karena kualitas yang baik itu akan memberikan nilai tambah terhadap produk dan pembelian. Kemudian, poin yang ketiga, perusahaan ingin memberikan produk yang terbaik. Dengan apa? Dengan kualitas yang tinggi. Nah, perusahaan menerapkan pengendalian mutu yang ketat di seluruh sistem produksinya, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, sampai akhirnya siap didistribusikan. Kemudian, poin yang keempat merupakan bidang logistik outbound atau distribusi. Nah, perusahaan ini melayani para pengecer modern, seperti hypermart, supermarket, minimart, dan toko-toko P&D. Toko-toko P&D ini merupakan toko-toko kelontong. Nah, yang terakhir itu merupakan bidang pemasaran. Di bidang penjualan ke pengecer modern, itu terdapat tim khususnya. Sedangkan untuk pengecer tradisional ini itu tersebar di Pulau Jawa dan perusahaan menggunakan jaringan distribusi PT Nikos Distribution Indonesia. Setelah laporan kinerja perusahaan, berikutnya merupakan evaluasi kinerja perusahaan. Yang pertama, apabila kita lihat dalam segi market standing pada tahun 2013, perusahaan ini memperoleh posisi sebagai pemegang pangsa saham tertinggi di bidang penjualan produk minuman UHT. Yang kedua, dalam segi inovasi produk, bukan hanya dalam industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan susu saja, tetapi perusahaan ini juga bergerak pada minuman teh. Nah, selain itu, banyak juga varian produk dan varian rasa yang ditawarkan produk susu tersebut. Jadi, rasa susunya itu bukan hanya plain atau susu putih saja, tetapi banyak rasanya seperti coklat, stroberi, pisang, mocha, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dalam segi produktivitas,
PT Ultramilk Jaya ini memproduksi berbagai macam minuman UHT dan makanan seperti susu bubuk dan susu kental manis yang tersebar ke 70.000 lebih titik penjualan. Yang terakhir, apabila kita melihat keuntungan atau segi profitabilitas, maka perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 325,1 miliar. Lalu hambatan yang dialami oleh perusahaan PT Ultra Jaya, yang pertama adanya para pesaing baru. Pesaing baru yang merupakan perusahaan serupa membuat produk sama dengan PT Ultra Jaya membuat hambatan untuk pemasaran. Yang kedua adanya persaingan harga. Persaingan harga yang dialami PT Ultra Jaya adalah ketika produk serupa dijual oleh para pesaing lebih murah dibanding PT Ultra Jaya membuat konsumen lebih memilih produk pesaing dibanding produk dari PT Ultra Jaya. Yang ketiga, hambatan dalam membuat inovasi baru terhadap produk yang dapat bersaing Ultra Jaya adalah ketika produk serupa dijual oleh para pesaing lebih murah dibanding PT Ultra Jaya membuat konsumen lebih memilih produk pesaing dibanding produk dari PT Ultra Jaya. Yang ketiga, hambatan dalam membuat inovasi baru terhadap produk yang dapat bersaing dengan perusahaan untuk mengurangi adanya persaingan dalam proses produksi. Lalu, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yang pertama, membuat inovasi baru terhadap produk yang dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mengurangi adanya persaingan dalam proses produksi. Yang kedua, melakukan strategi bisnis dengan cara melakukan event tertentu untuk promosi yang baru guna meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dengan variasi yang lebih banyak. Bagaimanakah rencana ke depannya yang akan dilakukan oleh PT Ultra Jaya? PT Ultra Jaya mempunyai rencana pengembangan karyawan yang lengkap, mencakup pelatihan, keterampilan, kesempatan karir, dan program pensiun untuk karyawan yang memasuki masa pensiun. Pada saat yang sama, perusahaan ini juga selalu melakukan program penerimaan karyawan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Demikian laporan bisnis dari PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan akan kami perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.